Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan kali ini saya mau reaksi Prof. Yusril. Ya ini gak biasa-biasanya beliau turun gunung. Ya tiba-tiba aja beliau keluar dan menyerang pemerintah. Ini ada apa nih? Ya ini menarik untuk dicermati karena kalau beliau keluar tuh biasanya ada sesuatu gitu. Kenapa gitu? Nah ini mari kita dengarkan saja seperti apa. Digunakan. Kita harus menyadari bahwa sebenarnya pidana itu kan satu ultimum remedium. Ya. Jika upaya-upaya hukum lain itu sudah tidak efektif, barulah orang menggunakan pasal-pasal pemidanaan. Jadi jangan sedikit-dikit orang mau dipidanakan, dikit-dikit orang mau dihukum. Suka betul kita nih ngukumin orang ya. Udah penuh penjara, lagi COVID ini segala macam, kok masih juga mau masukin orang ke rumah tahanan dan ke penjara. Jadi menurut saya janganlah kita sedikit-sedikit itu gunakan hukum pidana. Coba diberi kesempatan itu ditanya orang itu, Anda membuat apa graffiti atau membuat mural seperti ini maksud Anda apa? Tadi beliau mengatakan bahwa pemerintah nih dikit-dikit tangkap gitu ya, dikit-dikit penjara gitu. Penjara udah penuh nih, lagi covid gini kok malah bukan ngurang-ngurangin penjara, malah nambah-nambahin orang masuk penjara. Iya ini betul bener, dan saya ngalamin seperti itu ya. Jadi yang kita rasakan itu sekarang, semangatnya itu bukan semangat ingin menyelesaikan masalah ya. Semangatnya emang ingin menjarain rakyat gitu ya. Iya, karena masalah-masalah yang sebenarnya bisa selesai ya dengan musyawarah, dengan diskusi, itu nggak dikedepankan, tapi malah dikit-dikit tangkap, dikit-dikit diciduk gitu. Jangan kemudian tangkap dulu, masalah benar salah itu urusan nanti, jangan kayak gitu. Gitu. Nah, ini yang kita rasakan gitu sebagai rakyat, apalagi ini soal moral ini makin meluas. Si Ngabalin menyebut bahwa pembuat mural ini ya warga kelas kambing. Masya Allah, emang ada warga kelas kambing ya? Kalau ada warga kelas kambing, nanti ada warga kelas sapi dong ya. Dan itu jangan-jangan yang di PIK sekarang lagi rame itu di sana warga kelasnya beda lagi gitu. Memang ada warga-warga kelas di Indonesia ini. Bukankah semua warga negara itu punya hak yang sama ya, dan sama di mata hukum gitu? Jangan gitu dong. Ya kan? Nah, ini yang saya juga heran kenapa Prof Yusur sampai ngomong seperti itu. Mungkin beliau menyaksikan sendiri bahwa memang sekarang nih pendekatannya bukan lagi pendekatan musyawarah. Kemudian ini yang selanjutnya juga kita perlu dengarkan pernyataannya Prof Yusril yang tidak kalah menggelegar ya, ya mengguncang koalisi Jokowi, karena beliau adalah salah satu ketua umum dari partai-partai yang mendukung pemerintah dan mulai menyerang pemerintah gitu ya. Di daerah ya yang diberikan kewenangan untuk mengambil satu tindakan hukum, penertiban dan lain-lain, baik itu polisi maupun Satpol PP, ya menegakkan hukum itu harus juga dengan hati-hati, dengan pertimbangan yang matang. Kalau menghapus mural yang mungkin dianggap itu sebagai satu vandalisme misalnya, itu memang kewenangannya dia. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya itu adalah kritik terhadap kekuasaan, kritik terhadap presiden, kalau hal seperti itu dihapus, apalagi yang di sebelahnya tidak diapa-apain, itu tentu akan menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat kok seperti ada kekhawatiran seperti kok ini penguasa ini paranoid sekali dengan kritik, dengan kecaman dan lain-lain. Jadi sebetulnya kita harus hati-hati dalam menegakkan hukum, itu kan juga perlu ada kebijaksanaan. Oke, Prof. Sebaliknya Yusril, juga, kalau Anda melihatnya sebenarnya dengan dihapusnya kemudian mural yang sempat kita lihat tadi, sebenarnya aturannya bagaimana? Aturan yang jelasnya mengenai dengan mural, kebebasan berekspresi masyarakat, aturannya berada di Perdakah atau bagaimana? ya itu sih bisa perdata, bisa pidana juga. Ya, kalau misalnya orang perorangan dia merasa bahwa
ada pencemaran nama baiknya atau dia merasa dihina melalui tulisan itu atau gambar-gambar yang dipertontonkan sehingga bisa dilihat oleh publik, ya dia bisa kalau dia delik aduan dia mesti ngadu kepada polisi. Kalau laporan biasa ya dia mesti laporkan kepada polisi. Kalau dia merasa bahwa itu menimbulkan kerugian imaterial pada yang bersangkutan, silahkan dia melakukan gugatan perdata. Jadi kalau untuk presiden ini dulu memang ada pasal-pasal artikelnya, pasal-pasal penghinaan terhadap Ratu Belanda sebenarnya, tapi kemudian diterjemahkan jadi Presiden Republik Indonesia ketika KUHP itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Lantas kemudian pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden itu oleh Mahkamah Konstitusi ya sudah dihapuskan ya tahun 2006, tahun 2007 dan ada dimasukkan lagi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hal itu dalam draft KUHP, tapi draft KUHP-nya belum selesai. Jadi memang tidak ada norma hukumnya sekarang ini, dan karena ketidakadaan norma hukum itu bisa merepotkan juga, karena orang bisa membuat tafsiran-tafsiran sendiri. Jadi seperti Pak Ade Armando menafsirkannya dari ketertiban umum, memasang sesuatu perlu izin. Tapi kalau kita melihat dari segi ini adalah demokrasi, perspektif kebebasan mengungkapkan pikiran dan pendapat ya harus kita hormati. Jadi jangan kita anggap ini harus izin. Lama-lama negara ini jadi negara izin begitu. Nah, ini yang menarik lagi ya. Tadi Prof. Yusril penekanannya ini tegas sekali nih ya. Jadi benar-benar beliau menyerang kebijakan Jokowi ini yang dianggap berlebihan, dianggap paranoid ya, dianggap paranoid ya. Paranoid itu kan ada kecemasan atau ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu gitu ya. Iya sih, karena nggak apa-apa juga itu moral tuh nggak bikin apa-apa, biasa aja gitu. Di negara-negara lain juga terjadi ini ya. Di Amerika, Donald Trump itu dari beliau diangkat sampai hari ini tuh moral tuh masih ada dan nggak diapa-apain sama polisi, dibiarin aja. Iya. Dan presidennya juga nggak merasa gimana-gimana, enggak. Dan moral itu juga nggak ngerugiin Trump sama sekali ya. Beliau bisa menjalankan tugasnya dengan baik sampai akhir. Gitu. Jadi kritik itu tidak mengurangi apapun bagi orang yang dikritik. Justru itu akan menambah kemuliaan jika dia menerimanya dengan lapang dada. Ya karena memang nggak enak dikritik, betul nggak enak, pahit rasanya, pedes. Iya, apalagi buat yang telinganya tipis. Kritik itu bisa sangat tajam ya, menusuk ke jantung gitu. Tapi itu tadi, ketika kita lapang dada menerima itu sebagai suatu yang suatu yang berasal dari rakyat, berasal dari orang yang peduli dengan kita, ya kritik itu harusnya diterima. Ya apalagi ini adalah yang dikritik adalah presiden. Mengkritik presiden adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh rakyat. Iya. Apalagi yang dimiliki rakyat kecuali dia bisa mengkritik langsung presidennya. Hanya dimanfaatkan 5 tahun sekali pada saat kita memilih pemimpin. Setelah itu kita nggak pernah diajak rembuk ya untuk misalkan presiden mau utang, nanya dulu dong ke rakyat gitu. Rakyat nih saya mau ngutang, Anda setuju atau enggak? Nggak pernah kita ditanya. Yang ditanya wakilnya di DPR. Wakilnya sekarang juga udah kayak juara aja. Ya kan? Hampir 60% pendukung pemerintah ya. Sambil merem aja semua kemauan Jokowi itu udah lolos semua. Ya, apalagi sekarang DPR tuh juara diem. Pemerintah mau ngapain aja diem aja. Iya, kita yang teriak-teriak gitu ya dengan moral itu ya karena memang fungsi DPR udah nggak berjalan. Kalau fungsi DPR masih baik, ya mestinya DPR yang menyuarakan suara-suara seperti ini. Tapi kan enggak, DPR malah sibuk ya. Ini lomba bikin baliho kayak di mana-mana. Itu.
Jadi janganlah pemerintah paranoid, ya itu bahasanya Prof. Yusril. Jangan pula aparat berlebihan, ya dikit-dikit ditangkap, dikit-dikit ditangkap. Dan tadi juga Prof. Yusril mengatakan bahwa ini kalaupun mau dipaksakan, ya dipaksakan, pidananya nggak ada, ya. Kalau mau diajukan perdata, ya harus ada kerugian imaterial. Gimana cara membuktikan ada kerugian imaterial? Ini kan yang dirugikan Presiden Jokowi, karena dianggap, walaupun menurut saya sih nggak mirip itu yang di mural itu dengan Pak Jokowi, tapi anggap saja itu yang dirugikan Pak Jokowi. Sekarang Pak Jokowi, apa kerugian imaterial Pak Jokowi apa dengan itu? Apa? 404 not found yang terpampang di situ yang menyebabkan Pak Jokowi rugi itu apa? Coba jelaskan. Ada nggak? Nggak ada, apalagi mau dipidanakan. Ya. Apa kerugian Pak Jokowi di situ? Saya tanya apa? Merasa terhina. Terhinanya apa, harus dijelaskan. Apa 404 not found itu yang membuat Pak Jokowi terhina itu apa juga harus bisa dijelaskan. Kemudian kalaupun bisa dijelaskan, pasal apa yang mau digunakan? Ya, Pak Jokowi bilang, ya Prof. Yusril bilang bahwa pasal penghinaan presiden itu sudah dibatalkan, sudah tidak ada. Ya, memang sudah ada pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan DPR, tapi itu baru draft, belum disahkan, dan itu belum bisa digunakan. Itu. Jadi kalau mau gunain, dan itu pun seandainya bisa digunakan hari ini, tetap saja dalam draft itu dinyatakan bahwa presiden sendiri yang harus melaporkan. Iya, nggak boleh diwakili sama pendukungnya. Ya, Ade Armando mau ngelaporin gitu ya. Oh, saya sebagai pendukung nggak terima. Saya sebagai musuh pendukung merasa ini penghinaan terhadap presiden. Nggak bisa. Apalagi jika yang awal-awal itu dikatakan bahwa ini Pak Jokowi adalah lambang negara. Ini lebih ngaco lagi, ya. Yang video saya yang lalu saya sudah katakan bahwa ketika presiden atau pemerintah menganggap bahwa presiden adalah lambang negara, itu konsekuensinya adalah seperti ini. Kalau itu adalah lambang negara, ya, maka yang melawan Pak Jokowi adalah melawan negara. Yang membantah Pak Jokowi adalah membantah negara. Yang berkhianat pada Jokowi adalah berkhianat pada negara. Ini bahaya sekali. Ini gaya pemerintahan otoriter. Ya, kita harus berpegang pada negara demokrasi. Apalagi jika kemudian tadi yang ingin digunakan adalah pasal ketertiban. Ya, ketertiban. Di satu sisi juga Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa mural itu tidak melanggar perda, ya, pada saat beliau jadi gubernur, ya ini. Ya. Kemudian juga jika seandainya itu dianggap melanggar ketertiban, di mana? Masa tadi ya Prof. Yusril bilang, masa bikin mural aja harus izin? Izinnya ke siapa? Ya, ke siapa? Izinnya ke siapa? Gitu. Polisi. Izinnya apa? Izin mau nyoret-nyoret gitu. Ya selama itu tidak ada yang dirugikan di di mural itu, ya seharusnya nggak masalah, kecuali itu adalah aksi vandalisme. Ya, di situ dia emang merusak keindahan kota, dia mengotori, dia membuat provokasi, yaitu haknya Satpol PP untuk menertibkan. Tapi selama tidak ada yang dilanggar, ya kan masa harus izin? Izin apa? Gitu. Kita bukan negara izin. Kalau dikit-dikit izin, kita itu negara demokrasi. Ini penekanannya lebih mantap lagi nih, Prof, ya. Jadi itu ya. Semoga saya berharap sih, semoga Prof. Yusril ini udah kembali lagi ke jalan yang benar, ya. Kita lihat
sekarang situasi kita ini sedang tidak baik ya. Bahkan ini yang terakhir ada tukang sablon mau jualin itu kaos yang di sablon itu 404 not found ini, dia udah diperiksa sekarang. Nggak tahu lah besok dijadikan tersangka atau tidak. Tapi saya rasa itu tidak tepat lah ya kalau sedikit-sedikit ya woles aja lah, santuy aja lah. Kalau emang Pak Jokowi udah menekankan bahwa tidak masalah dengan mural itu, ya sudah. Coba dikejar tuh Harun Masiku. Itu kalau sampai ketangkep, itu saya yakin itu ya, rakyat Indonesia itu akan sangat menghormati ya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Iya. Karena apa? Itu buron udah lama banget gitu, nggak ketangkep-tangkep. Tapi kalau rakyat salah dikit tuh cepet banget gitu ya. Set, 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 set. Udah diperiksa. Set, 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 set. Jadi tersangka. Set, 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 set. Vonis 10 bulan. Vonis 1 tahun. Vonis 4 tahun. Aduh. Gitu ya. Baik-baiklah sama rakyat ya. Biar nanti kalau memang ada calonmu yang mau diajukan lagi, rakyat mesti mau milih gitu loh. Ya oke lah, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.